Saya bukan partisan dan saya tidak dibayar untuk ngomong ini. Buat para pendukung, hilangkan kalimat politik dinasti pada perjalanan Gibran Raka Buming Raka. Karena ini tidak mencerdaskan. Elit yang memilih, rakyat yang menentukan. Hilangkan kata tidak setia, karena politik ini kan selalu berubah. Setia itu hanya untuk rakyat, negara, dan bangsa. Biarkan anak muda berkompetisi karena pemilih muda menentukan di 2024 ini. Bagaimana kau nuntut berpengalaman kalau bertarung aja tidak diperbolehkan? Biarkan dia merasakan dan tahu rasa kejamnya pertarungan. Pemuda itu disiapkan dengan proses pengalaman, bukan disuruh duduk diam sebagai penonton. Politik itu siasah, jika kalah jangan fitnah. Gibran Raka Buming Raka tidak pernah punya pilihan untuk dilahirkan dari rahim seorang ibu Iriani. Bahkan tidak bisa memilih untuk menjadi anaknya Joko Widodo. Tetapi apakah seorang Gibran tidak bisa menentukan takdirnya untuk menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia? Hari ini Prabowo Gibran deklarasi. Bangsa Indonesia menyambut dengan riang gembira. Teman-teman banyak yang bertanya kepada saya, Bang, apa sih yang membuat presiden bisa sakit hati kepada PDIP? Saya ingin menyampaikan ada 5 alasan yang bisa saya kumpulkan yang berpotensi menimbulkan luka hati yang dalam bagi presiden apalagi keluarganya. Yang pertama, saat presiden diisukan sebagai boneka partai oleh lawan politiknya ketika Pilpres 2014 dan 2019, justru PDIP yang adalah partai pengusung bukannya melindungi nama baik presiden, malah ngejorokin dengan cara seperti ini. Saya punya tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Yang kedua, saat presiden ingin menimbulkan kepercayaan publik kepada pemerintahnya dengan merencanakan kabinetnya akan diisi oleh setengah dari kalangan profesional non-partai, sehingga kemudian presiden melobi PDIP untuk jatah menterinya hanya 4. PDIP nggak mau dan menolak dengan cara ini. Tidak mau. Yang ketiga, di saat 1 tahun lalu faktanya presiden sudah mengendorse Ganjar untuk bukan hanya populer di kalangan publik, tetapi dilirik oleh partai-partai politik lain. Tetapi dalam situasi itu, PDIP nongol dengan mengatakan seperti ini. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Yang keempat, saat presiden sudah mempersiapkan Piala Dunia dengan sangat matang dan mengharap Piala Dunia bisa berjalan dengan sukses, PDIP memunculkan Ganjar dengan narasi penolakan terhadap Israel yang merupakan salah satu kandidat di dalam pegelaran sepak bola Piala Dunia tersebut. Pak Koster, Pak Ganjar, dan juga kader-kader PD Perjuangan yang lain telah menunjukkan sikapnya yang kokoh secara ideologi. Yang kelima, saat presiden sudah mulai membuka hubungan baik kembali dengan PDIP. Pak Ganjar Pranowo, tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Namun pada saat deklarasi bakal calon wakil presiden Mahfud MD beberapa hari yang lalu, Gibran yang ditunjuk sebagai juru kampanye nasional tidak diundang oleh partainya sendiri. Memang tidak diundang ke acara deklarasinya ya Mas? Enggak. Terhadap peristiwa yang saya sampaikan tersebut, saya hanya mau bertanya, jika Anda berposisi sebagai Presiden Jokowi, gimana kira-kira perasaan Anda? Halo guys, jumpa kembali bersama saya Basten Sebo. Oke, hari ini ada informasi dan berita yang sama-sama bisa kita saksikan guys ya. Yakni secara resmi Pak Prabowo bersama dengan wakilnya Mas Gibran mendaftarkan diri ke KPU ya sebagai capres-cawapres yang akan bertarung dalam Pilpres 2024 nanti guys. Oke teman-teman, seperti yang kita dengarkan di awal tadi, komentar-komentar dari netizen ya berhentilah untuk mengikut atau terseret arus dalam kata-kata yang sebenarnya itu membuat gaduh di antara kita tentang dinasti politik dan sebagainya. Lalu kemudian ada abang yang tunanetra tadi, dia menjelaskan ya kenapa Pak Jokowi akhirnya bisa bersikap seperti saat ini ya. Disinyalir atau kemungkinan adanya sikap
ataupun Pak Jokowi merasa kurang begitu dihargai sebagai kepala negara ya dalam tubuh partai PDIP. Oke, berbagai opini dan berbagai asumsi yang dibangun atau dinarasikan guys ya, tentu kita harus menyikapi lagi dengan sangat bijak ya. Saya sepakat dengan kata-kata dari Mas Kaisang ya, yang saat ini menjadi Ketua Umum PSI. Mari kita sambut suasana pesta demokrasi untuk Pilpres 2024 dengan riang gembira guys ya. Kita lupakan segala macam emosi ya, permusuhan, kebencian. Mari kita sambut dengan suasana yang ceria, sukacita, riang gembira ya. Namun harus dicatat ya bahwa sebagai pendukung dan pecinta Pak Jokowi yang menggunakan akal sehat dan rasionalitas yang baik, kita memilih untuk tetap berada dan mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di masa yang akan datang guys. Gibran itu muncul dan mencuat karena memiliki potensi untuk dipilih oleh masyarakat. Apakah bodoh Pak Prabowo yang kalah berkali-kali tidak memperhitungkan itu? Betul. Dulu Prabowo ketika bergabung kepada Jokowi ada banyak yang menolak dan kemudian meninggalkan Prabowo. Berarti dia bukan pendukung Prabowo. Betul tidak? Betul. Dia mendukung Prabowo karena membenci Jokowi. Karena dia membenci Jokowi maka dia pilihannya ke Prabowo. Ketika Prabowo bersentuhan dengan Jokowi, dia tinggalkan karena kebenciannya ada di situ. Sama saja dengan Pak Jokowi. Kita lihat sekarang pendukung-pendukung Jokowi tiba-tiba meninggalkan Jokowi karena sebenarnya bukan Jokowi yang dia dukung. Yang dia dukung adalah kebenciannya kepada Prabowo. Dengar-dengar Gibran ini mau mencalonkan diri jadi wakil presiden ya? Weh Gibran, boleh kau menjadi calon wakil presiden. Tapi kau harus berani adu argumen sama harimau Medan di depan umum. Ayo, kok lebih pintar kau daripada aku, ku dukung kau. Tapi kok lebih pintar aku daripada kau, mundur kau. Ini yang mau diurus 250 juta rakyat Indonesia, ini nggak main-main. Ayo, ku tantang kau di depan umum. Kok lebih bodoh kau daripada aku, mundur kau. Kalau kau nggak mundur, udah jelas terganggu. Karena harus bisa kau kalahkan aku. Apa pantas Mak Banteng bilang kalau Jokowi tanpa PDIP bukan siapa-siapa? Anda kan tidak tahu yang sebenarnya. Lebih bijak, tidak kuar-kuar sok tahu. Jadi gini ya, tidak ada nelayan yang pergi ke lautan luas untuk cari ikan tidak menggunakan perahu. Sampai di sini harusnya Anda paham. Jadi hubungan simbiosis mutualisme ini lah yang harus dipahami gitu. Jadi kedua-duanya itu saling membutuhkan gitu. Dan ingat ya, dalam hukum kepemimpinan ada yang disebut dengan hukum katup. Pak Jokowi harus mengakui bahwa katupnya itu dibuka oleh Ibu Megawati. Suka nggak suka itu adalah takdir. Kalau Pak Jokowi ingin keluar dari hal itu, Pak Jokowi juga akan menyesal nanti. Kenapa menjelang berakhirnya kekuasaan Presiden Jokowi, dia semakin kuat posisinya dalam percaturan politik? Berikut penjelasan kenapa arah politik keluarga Jokowi menjadi pembahasan sendiri di luar garis politik PDIP. Pertama, kalau kita sedikit lebih jeli melihat komposisi koalisi di kabinet pemerintahan, Jokowi yang mengendalikan koalisi, bukan PDI Perjuangan. Personal Jokowi yang bisa mengkonsolidasikan pemerintahannya, bahkan yang mengajak mantan rivalnya bergabung. Hingga penghujung kekuasaan pun, Jokowi masih bisa merawat dukungannya. Bahkan, setiap figur yang mau maju capres dan cawapres dari lingkaran koalisi dan oposisinya harus sowan ke Jokowi. Kedua, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tinggi, bahkan mencapai lebih dari 80%. Dengan tingkat kepuasan sebesar itu, tentu pengagum Jokowi masih besar dan punya nilai tawar dalam Pilpres besok untuk cawe-cawe. Ketiga,
Konsekuensinya, Jokowi adalah aktor politik independen yang bisa bergerak semau-maunya. Terkadang, ada kesan Jokowi dukung Prabowo, tapi kemarin saat Rakernas, Jokowi terlihat dukung Ganjar. Ya, meski keduanya sebenarnya belum pasti juga didukung Jokowi. Seandainya tidak memiliki kekuatan yang begitu besar dan dikendalikan atau di bawah bayangan PDIP, susah membayangkan Jokowi akan merestui anaknya menjadi ketua umum PSI atau sekedar membiarkan bola liar politik wacana anaknya yang lain menjadi salah satu kandidat kuat baca pres partai lain di luar PDIP. Pak D ini memang politisi handal. Follow dan share akun ini untuk analisis unik seputar sosial politik. Iya, saudara, saya tidak bermaksud untuk membela Pak Jokowi yang beberapa hari terakhir ini dilekatkan dengan stigma politik dinasti. Bahkan media asing ikut-ikutan atau latah menjudge atau menghakimi Pak Jokowi dengan stigma politik dinasti. Mari kita bahas dalam konteks keindonesiaan. Paling tidak kita melihat dari dua dimensi, dua keluarga besar, dua keluarga paling berpengaruh di Republik ini selain keluarga Jokowi. Mari kita lihat dari sisi PDI Perjuangan. Ya. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, dalam 2 tahun terakhir berusaha menjadikan Puan Maharani sebagai capres dari PDI Perjuangan. Segala potensi, segala aspek yang dimiliki oleh PDI Perjuangan telah digerakkan, mesin partai digerakkan untuk dalam tanda kutip menjual sosok Puan Maharani sebagai capres. Dan terbukti usaha selama kurang lebih 2 tahun mensosialisasikan figur Puan Maharani dengan embel-embel cucu Bung Karno, dengan embel-embel putri pemenang pemilu di Indonesia, yaitu putri Ibu Megawati. Dengan segala kelebihan-kelebihan itu, dengan segala potensi itu, masyarakat merespon dengan sangat sepi. Terklarifikasi, terkonfirmasi dari hasil survei beliau yang hanya 1% atau paling banter di angka 1,7-1,8% tingkat elektabilitasnya. Dalam artian sosok Puan Maharani sangat tidak marketable, sangat tidak layak jual. Ya. Itu dari sisi keluarga Terah Soekarno. Mari kita ke keluarga Cikeas. Ampatedeng aling-aling Susilo Bambang Yudhoyono juga memasarkan sosok AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, bahkan sejak 5 tahun silam, 6 tahun silam malah, pada saat pemilihan gubernur Jakarta. Dengan segala support maksimal dari sosok berpengaruh seperti SBY dan Partai Demokrat, mesin politiknya juga sudah dihangatkan, dipanaskan. Terbukti bahwa sosok AHY juga tidak terlalu laku, walaupun jika dibandingkan dengan sosok Puan, nilai dari seorang AHY jauh lebih besar, sebab AHY dalam berbagai survei sudah menembus level 6-7% elektabilitas beliau. Tapi itu pun disadari dengan sangat dewasa oleh SBY bahwa memaksakan sosok AHY sebagai capres atau cawapres itu adalah langkah blunder. Ya. Namun menjadi sesuatu yang berbeda ketika sosok penerus Jokowi, wabil khusus Gibran Rakabuming Raka, itu tidak ditawarkan secara masif, ya, hanya
dijadikan bahan berita oleh media. Namun ternyata dalam tanda kutip pasar politik Indonesia menyambut dengan lebih gegap gempita. Dalam survei-survei terbaru, sosok Gibran bahkan mengalahkan sosok-sosok flamboyan fenomenal di belantika politik Indonesia seperti Ketua Umum Golkar, Ketua Umum PKB, Ketua Umum PKS, Demokrat, bahkan elektabilitas seorang Gibran berpuluh-puluh kali lipat jauh lebih tinggi dari elektabilitas Puan Maharani. Jadi ketika stigma politik dinasti dilekatkan secara membabi buta kepada sosok terah Jokowi, sosok keluarga besar Jokowi, saya pikir itu adalah sebuah ekspresi dalam tanda kutip jelas, rasa kecemburuan, rasa kecemburuan dari orang-orang yang telah memasarkan generasi penerusnya, namun direspon dengan sangat sepi oleh pasar. Jadi saya melihat bahwa ketika orang menghujat Pak Jokowi dengan sebutan politik dinasti, mereka sebenarnya tengah memamerkan jiwa kekanak-kanakan mereka, tengah memamerkan sifat cemburu mereka, iri hati mereka. Sebab sosok Gibran Rakabuming Raka yang dianggap dalam tanda kutip masih bocah ingusan, itu ternyata direspon oleh publik dengan baik dan terkonfirmasi dari tingkat elektoral beliau, dari tingkat popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Jadi saya melihat bahwa stigma politik dinasti yang kemudian akhir-akhir ini begitu melekat terhadap Jokowi adalah sebuah sikap atau amarah yang ditunjukkan oleh kedua terah keluarga ini yang gagal menjual putra-putri mereka sebagai capres. Jadi kita dipertontonkan dengan sikap kekanak-kanakan oleh kedua negarawan kita ini, walaupun dari sosok Megawati dan SBY tidak secara frontal menunjukkan itu, namun gestur politik mereka seakan-akan dalam tanda petik tidak rela jika anak ingusan yang bernama Gibran kemudian tampil menjadi calon orang nomor 2 di Republik ini. Iri kok bos. Wassalam, shalom. Saya sebagai pendukung dan juga pecinta dari Pak Jokowi, namun memilih Pak Ganjar sebagai presiden. Saya memang dari sebelumnya guys, saya tidak setuju dengan isu ataupun stigma labelisasi dengan mengatakan Pak Jokowi ini melanggengkan politik dinasti guys, Karena negara kita ini bukan sistem kerajaan, bukan negara monarki, tetapi kita adalah negara demokrasi. Kalau melakukan politik dinasti, nah itu cocoknya ketika negara kita ini dipimpin oleh seorang raja, dia mempunyai kekuasaan yang absolut. Lalu kemudian secara langsung dari dalam atas perintah dirinya dia kemudian menunjuk putra mahkota atau terah dari keturunannya untuk diwarisi kerajaan, diwarisi negara, Nah itu barulah boleh kita sebutkan sebagai politik dinasti. Akan tetapi sistem di Indonesia tidak seperti itu, Bukan penunjukan langsung oleh presiden, tetapi yang bisa memilih dan menentukan itu adalah rakyat. Dia boleh merekomendasikan, tetapi semuanya berpulang kembali ke dalam tangan rakyat. Rakyat yang menentukan, rakyat yang memilih kira-kira mana yang mereka kehendaki. Daripada menggaungkan politik dinasti, sebaiknya kita jangan memilih. Sesimpel itu guys. Sana belajar dulu. Nah itu saya kembalikan lagi ke teman-teman. Assalamualaikum buat Mas Gibran ini Kalau ada yang bilang sampean suruh belajar dulu, harusnya belajar dulu masalah politik Kalau sampean dibilang masih anak ingusan, memang menurut saya sampean itu masih ingusan gitu loh. Belum selayaknya sampean jadi cawapres gitu loh. Tapi kalau sampean memang jadi cawapresnya Prabowo sah-sah aja.
sah-sah aja, tidak apa-apa ya. Tapi ya jangan berharap sampai dapat dukungan dari pendukung Jokowi yang dulu ya, karena pendukung Jokowi yang dulu ini insya Allah akan lari ke Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Karena apa ya, kayak saya sendiri menilai sampean itu atau Pak Jokowi itu ibarat kacang lupa sama kulitnya sudah ya, nggak punya rasa terima kasih siapa yang besarkan nama baik sampean dan bapak sampean begitu loh. Nah. Saya jadi agak curiga dengan terpilihnya Mas Gibran ini menjadi cawapres. Apa sebetulnya yang terjadi? Apakah KIM ini, Koalisi Indonesia Maju disingkat KIM, apakah memang ini menjadi, kalau boleh saya plesetkan, menjadi Koalisi Indonesia menyandra? Kenapa Koalisi Indonesia menyandra? Karena saya melihat rekam jejak ketua umum partai yang ada di sana. Pak Airlangga pernah dipanggil kejaksaan baru-baru ini dalam kasus dugaan pidana korupsi yang melibatkan perkara-perkara. Bang Zulkifli Hasan ketua umum PAN, katanya rekomendasi impor bawang di Kemendak bermasalah. Demokrat, wow, ini apa lagi? Zaman dahulu banyak sekali tumpukan-tumpukan perkara yang terjadi. Bagaimana dengan yang lain? Saya jadi memplesetkan ini, KIM ini bukan Koalisi Indonesia Maju tetapi Koalisi Indonesia menyandra. Karena orang-orangnya disandra untuk memuluskan kepentingan seseorang, kepentingan pihak-pihak tertentu, kepentingan keluarga tertentu. Ini yang membuat saya agak, Indonesia mau dibawa kemana? Tetapi saya juga bertanya-tanya, sebetulnya motif Pak Jokowi bersikap seperti ini apa? Banyak orang menyatakan, oh ya wajar lah, Pak Jokowi dihina, dilecehkan di sana, disebut krempeng, kurus, segala macam. Saya kecewa dan sedih ketika itu dianggap pelecehan kepada Pak Jokowi. Dan saya juga kecewa nanti dengan Pak Jokowi ketika pernyataan-pernyataan seperti itu, petugas partai, kerempeng, dianggap melecehkan dan membuat Pak Jokowi kecewa. Saya mengingat begini, memberi analogi, seorang anak sudah disusui seorang ibu, digendong, dibesarkan, dipangku, dituntun. Dan ketika suatu saat sang ibu melakukan atau memberikan ucapan yang mungkin menyakiti tetapi tujuannya mendidik, lantas dibalas oleh sang anak dengan berteriak, kamu tidak pantas jadi ibuku, aku mau pergi mencari ibu yang lain, aku bukan anakmu lagi. Milih bagaimanapun juga karena ada pengaruh bapaknya, tidak mungkin juga gitu loh. Tidak-tidaknya dua pengaruhnya Pak Jokowi. Pengaruh ini, pengaruh. Oke, kita bahas masalah pengaruhnya Pak Jokowi. Sekarang saya tanya balik. Kira-kira pengaruh baik apa pengaruh buruk, Pak? Kenapa anak-anaknya jadi wali kota dan kenapa warga memilih Mas Gibran sebagai wali kota dan menantunya itu ya? Karena pengaruh baik, Pak, bukan pengaruh buruk. Mohon maaf, harusnya ditambahi pengaruh baik. Nah, itu yang pertama. Kalau Bapak bilang pengaruh buruk, saya kasih contoh, Mas AHY. Dan kalau Bapak bilang karena Pak SBY sudah tidak menjabat, makanya Mas AHY nggak terpilih, saya kasih contoh lagi, Bu Mega, waktu nyapres dulu. Bapaknya udah nggak menjabat, bahkan bapaknya udah nggak ada, tapi dia tetap kan jadi presiden. Itu karena apa? Pengaruh bapaknya baik. Jadi Bapak mau yang mana? Ngomong yang mana? Mau yang baik atau yang buruk? Ada, Pak, contohnya di masa lalu, Mas AHY sama Bu Mega contohnya. Masyarakat kita itu, apa yang mereka lihat, itu yang mereka rasakan. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, itu yang akan mereka tentukan, gitu, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak bilang pengaruh baik dan pengaruh buruk, saya sudah kasih contoh Mas AHY dan Bu Mega. Sekarang, kalau Bapak bilang karena Pak Jokowi masih menjabat, makanya bisa jadi. Buktinya Bu Mega, Pak Soekarno aja nggak menjabat, jadi kan? Itu karena apa? Pengaruhnya berarti baik dong, pengaruh Pak Karno terhadap hidup karir Bu Mega sebagai presiden dulu. Terus Mas AHY gimana dong? Terus kalau Bapak bilang, kalau pemilihan wali kota kemarin nggak fair, ada buktinya nggak, Pak? Bapak minimal harus bisa membuktikan kalau mengomong seperti itu. Piye? Aku ora dong. Ya dong lo toh, Pak. Piye sih karpe? Terus Pak, kalau Bapak ngomongin politik dinasti, bagaimana dengan Pak Soeharto, Pak? Saya tanya, Pak Soeharto dulu langsung nunjuk kowe dadi gubernur, kowe dadi apa, kowe dadi menteri, kowe dadi jenderalku, kowe menguasai kana. Lah kowe baru politik dinasti. Lah masalah saiki iki kabeh dipilih oleh rakyat. Kalau Bapak tidak percaya dengan hasil yang didapatkan oleh Mas Kaisang kemenangannya Mas Gibran jadi wali kota, minimal kok sik Pak karo rakyat Solo, warga Solo kana. Piye kowe milih Gibran apa ora mbiyen?
Ditekoki wali kota mah apik apa elek? Keluarmu apa? Dudono bebrale di demo ditanya. Ada keluhan apa, Pak? Nggak ada keluhan. Hah? Nggak ada keluhan kok demo? Hehehe, nggak ada keluhan. Terus piye, Pak? Gitu, Pak. Jadi kalau Bapak selalu menyalahkan pengaruh Pak Jokowi, menurut saya harus ditambahi omongan Bapak itu. Pengaruh baiknya Pak Jokowi. Kalau pengaruh buruk, nggak mungkin hari ini nggak viral, Pak. Pinter Siti lah, dong Siti ngono loh. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Kaisang Pangarep. Oh. Siapa tahu masih punya kesempatan. Saya kan coba-coba dikit lah. Siap salah. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. PSI melihat kalau umurnya nih ya di rata-rata Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sebenarnya paling muda. Coba aja di Google. Dan ini PSI banget gitu loh, karena kita kan biasa yang anak muda dan yang berjiwa muda. Kami yakin beliau-beliau ini mampu melanjutkan pembangunan dan program yang sesuai dengan arah generasi penerus bangsa. Kita ingin kemajuan yang kita miliki saat ini terus diperluas agar Indonesia menjadi negara yang semakin hebat, semakin sejahtera, adil, dan makmur. Sesuai juga dengan jalan ninja PSI kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami berpesan agar menjadi... Oke guys ya, dari partai PSI, Ketua Umumnya Mas Kaisang sudah mengumumkan ya bahwa partai PSI mendukung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ya jelas lah ya, kan soalnya ada kakaknya di situ. Masa adik mendukung yang lain kan nggak masuk di akal guys ya. Oke, selamat berjuang, selamat bertempur untuk partai PSI yang saat ini sudah berada dalam kubu Pak Prabowo ya. Kita sama-sama berjuang, silakan untuk menentukan, mendapatkan hati masyarakat siapa nanti yang akan mereka dukung. Apakah Mas Gibran ataukah Mas Ganjar? Pak Prabowo yakin Pak mau jadi presiden? Kalau konsep dinasti aja Bapak nggak paham. Pak, dinasti kekeluargaan boleh didirikan kalau itu perusahaan. Kalau Bapak punya kerajaan sendiri. Tapi ingat Pak, Indonesia ini republik yang menganut azas demokrasi, di mana setiap orangnya memiliki hak dan kesempatan yang sama. Makanya tidak etis kalau anak dari presiden turut serta dalam suatu pemerintahan. Gitu loh Pak Prabowo, masa gitu aja nggak paham? Pasti paham. Cuma mungkin Bapak sekarang lagi banyak pikiran atau ambisi. Jadi sesuatu yang seharusnya tidak boleh Bapak perbolehkan. Sesuatu yang tidak normal Bapak normalkan. Mengapa dalam pemerintahan tidak etis bila anak diturut sertakan dalam pekerjaan? Begini logika sederhananya. Kamu, ini buat teman-teman ya, teman-teman netizen ya. Misalnya kamu bekerja di sebuah perusahaan. Kamu bekerja sebagai karyawan. Nah, tiba-tiba anaknya bos besar kamu masuk didudukan sebagai, ya taruhlah karyawan juga selevel sama kamu. Kira-kira nih pertanyaan aku, kalau si anak bos itu melakukan kesalahan, si manajer berani nggak tuh negor anak itu? Atau semisalnya kamu satu tim dengan si anak bos itu, terus anak bos ini nggak kerja, kira-kira kamu berani nggak tuh ngedongkol marahin anak itu? Jawabannya tentu tidak kan?
Mengapa? Karena tentu kita lebih memilih aman, memilih menjilat. Supaya apa? Hidup kita tenang dan tentram. Nah, makanya dinasti kekeluargaan sangat tidak etis didirikan dalam suatu pemerintahan yang menganut azas demokrasi dan republik. Terlepas anaknya itu punya potensi, punya kualitas, atau memang layak, terlepas dari itu semua. Salam NKRI. Kemarin hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, Koalisi Indonesia Maju sudah resmi mendeklarasikan bahwa Mas Gibran, anak dari Presiden Jokowi, menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Selamat ya kepada Mas Gibran atas terpilihnya menjadi bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju yang akan berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Dan buat kalian, para relawan dan semua pendukungnya Pak Prabowo Subianto, dipastikan loh ya, bahwa 2024 nanti Prabowo pasti menang. Jangan sampai kalah lagi. Malu lah. Apalagi gitu loh, udah jualan nama besar Jokowi beserta anak-anaknya, masa iya sih masih tetap kalah? Ya, saya jadi inget nih ya, Ahok pernah ngomong ya, untuk mengetes karakteristik seseorang, maka berikan dia kekuasaan dan jabatan. Ya, inilah mungkin salah satu buktinya. Dan saya Noviana dengan tegas, walaupun saya pendukung dan relawan Jokowi 2 periode bahkan saat Pilgub, saya tidak akan pernah mendukung Prabowo Subianto walaupun dia berpasangan dengan anak Presiden Jokowi. Saya tetap konsisten dan akan berjuang untuk kemenangan Ganjar Mahfud di 2024. Saya beserta semua pendukung relawan Ganjar Mahfud akan membuktikan bahwa tanpa menjual nama besar Jokowi, kami bisa memenangkan Ganjar Mahfud di 2024 nanti. Jadi gini loh ya, buat rakyat Indonesia biar paham. Setiap calon presiden dan wakil presiden ini ternyata punya cara untuk meraih suara. Saya sebutkan ya. Yang pertama, Pak Prabowo Subianto. Cara meraih suaranya dengan jualan, dengan mengendorse nama besar Jokowi beserta anak-anaknya. Dan itu adalah bukti nyata yang akhirnya dia berhasil menarik relawan Jokowi. Demi ambisinya, karena berulang-ulang kali kalah dan kalah. Ada apa di balik ambisi Prabowo Subianto yang berulang kali kalah dan kalah? Dengan kondisi kesehatan dia saat ini, apakah nggak bisa dikasih ke yang lain? Apakah tidak ada regenerasi? Camkan itu, coba difikirkan matang-matang. Ada apa di balik ambisi membabi butanya seorang Prabowo Subianto yang terus-menerus menginginkan jabatan presiden? Padahal kita tahu kondisi kesehatan dia dan umur dia saat ini. Yang kedua, ada Anies Rashid Baswedan. Dengan cara apa Anies Rashid Baswedan untuk meraih suara? Dengan jualan agama dan ayat-ayat Al-Quran. Itulah yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan, di mana setiap dia berkampanye yang dia bawa-bawa narasinya adalah ayat-ayat agama. Seperti baru-baru ini jualan Palestina. Yang ketiga, Ganjar Pranowo. Dengan cara apa Ganjar Pranowo mendapatkan suara? Yaitu dengan cara bersosialisasi, turun langsung ke masyarakat. Tanpa harus jualan agama, tanpa harus jualan nama besar Jokowi. Jadi, buat seluruh rakyat Indonesia, disinilah kita sebagai rakyat harus benar-benar berpikir smart, logika yang waras. Siapa di antara calon presiden 3 orang ini yang pantas memimpin bangsa ini? Apakah yang jualan agama? Apakah yang jualan Jokowi?
atau yang bersosialisasi langsung turun ke masyarakat. Ingat, suara rakyat Indonesia menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Jangan sampai kita salah pilih, kita terjebak oleh iming-iming, terutama iming-iming materi dan janji-janji palsu semua. Ingat itu baik-baik. Dan saya sebagai relawan dan pendukung Jokowi tetap akan menghormati Jokowi dan konsisten mengawal pemerintahan Jokowi selama masa tugas sampai masa tugasnya Pak Jokowi selesai. Saya tidak akan bernarasi negatif kepada Pak Jokowi karena saya percaya rakyat Indonesia sudah cerdas, bisa menilai seperti apa dan bagaimana seorang Jokowi beserta anak-anaknya. Silakan rakyat Indonesia menilai sendiri dengan jadinya Kaesang menjadi ketua umum PSI, dengan jadinya Gibran menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto. Silahkan kalian nilai sendiri. Tetapi kalau saya secara pribadi, kekecewaan saya biarlah menjadi kekecewaan saya dan kesedihan saya. Sekarang satu hal yang akan saya lakukan adalah fokus dan menjadikan ini semua sebagai kekuatan baru buat saya memenangkan Ganjar Pranowo. Dengan dipasangkannya Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto, justru saya secara pribadi merasa lebih mudah untuk mensosialisasikan Pak Ganjar Pranowo beserta Pak Mahfud MD ke masyarakat. Saya bisa memberikan bukti-bukti alasan yang kuat kepada masyarakat kenapa kita harus memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Salam NKRI. Lucu dan menyenangkan melihat sejumlah ahli pemimpinologi yang tak henti-hentinya berkutat pada sebuah angka 40 tahun. Mereka dengan semangat luar biasa menggambarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai anak muda yang tak pantas menjadi wakil presiden hanya karena usianya yang masih di bawah batas angka magis tersebut. Mungkin bagi mereka, sepertinya usia ini adalah satu-satunya penentu kemampuan memimpin. Mereka seperti terperangkap dalam kungkungan kisah dongeng, di mana hanya orang dewasa yang bisa memegang kemudi negara. Saya curiga, mereka melupakan sejarah bangsa kita yang justru dipenuhi oleh peran penting anak-anak muda. Soekarno, Hatta, Syahrir, Yamin, dan lain-lain. Semua adalah contoh yang nyata bagaimana pemimpin muda negeri ini berperan besar dalam membentuk nasib bangsa. Mungkin orang-orang ini perlu menggali lebih dalam lagi catatan-catatan sejarah daripada hanya berkutat dengan angka usia. Mari kita bicara tentang hipokrisi politisi-politisi tersebut. Orang tua tersebut ketika berbicara di hadapan kaum muda, mereka dengan penuh semangat mengutip kata-kata bijak Bung Karno yang menyatakan, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia." Jangankan 10 pemuda, baru 1 pemuda yang muncul sebagai calon wakil presiden saja, kalian sudah bingung dan kebakaran jenggot. Seakan-akan lahirnya pemimpin berusia di bawah 40 tahun adalah bencana besar. Ini sungguh menjadi sebuah komedi tragis. Mungkin saatnya bagi para kritikus usia ini untuk melepaskan obsesi mereka terhadap angka dan mulai melihat kemampuan leadership yang sebenarnya. Kepemimpinan yang baik tidak selalu bergantung pada tahun-tahun yang terkumpul, tapi pada tekad dan dedikasi untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk semua. Itu pendapat saya. Thank you. Memang betul seperti yang abang katakan, bahwa jangan hanya berkutat pada usia, dan jangan beranggapan bahwa di bawah usia 40 tahun ketika bermimpi atau berniat untuk menjadi presiden itu merupakan suatu bencana. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ini bukan mengenai persoalan usia, guys, ya. Akan tetapi lebih kepada jam terbang, lebih kepada fase-fase yang pernah dia lewati, lebih kepada jabatan-jabatan apa yang pernah dia emban, ya, sehingga akhirnya dia layak dan pantas untuk dimajukan sebagai pemimpin, ya.
Nah, pertanyaannya seperti ini, ketika seorang itu belum memiliki atau melewati fase ataupun proses untuk membentuk karakter pemimpin yang nanti berguna dalam pengambilan keputusan atau kebijakan secara nasional, apakah lantas kita langsung mempercayakannya sebagai presiden ataupun wakil presiden? Saya sepakat seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ahok, bahwa jabatan presiden ataupun wakil presiden ini bukan ajang coba-coba, ini bukan jabatan yang main-main, ya. Diperlukan pengalaman dan jam terbang. Tidak mengapa jika dia berusia muda, ya, tetapi dia sudah pernah melewati proses atau fase dari ya wali kota, atau kemudian dia pernah di DPR, ataupun dia kemudian menjadi gubernur, ya. Nggak apa-apa kalau memang usianya masih sangat muda, jika fase-fasenya itu dia sudah lalui, dia sudah lewati, dia sudah puas asam garam dengan berbagai persoalan-persoalan dalam level pemerintahan di bawah presiden ataupun wakil presiden, ya. Tetapi fase tersebut belum dilewati, diproses atau dialami, lalu kemudian melompat ingin menjadi yang tertinggi, ya. Jelas ini bagaimana dia bisa mengarahkan bangsa dan negara kita ini yang sangat besar dan sangat luas. Sekali lagi, tidak mengapa jika anak muda berpartisipasi dalam politik. Saya pribadi sangat senang, ya, sangat suka. Namun untuk jabatan seperti presiden atau wakil presiden, ya, anak muda itu harus melalui proses dulu, melewati fase-fase yang dimana itu nanti akan membantu dirinya ketika nanti dia telah berkuasa dalam kekuasaan tertinggi, guys. Saya heran dengan opini yang dikembangkan oleh, saya harus menyebutnya buzzer dari Bapak Prabowo Subianto, bahwa seolah-olah Pak Jokowi itu berubah sikap karena dihina, dilecehkan, diremehkan sebagai seorang presiden oleh PDI Perjuangan atau oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya harus katakan ini adalah sebuah fitnah yang sangat tidak benar, sangat tidak berdasar. Karena kalau bicara tentang pelecehan, penghinaan, kurang hina, kurang dilecehkan apa Pak Jokowi dulu oleh Pak Prabowo Subianto dan para pendukungnya? Kurang diremehkan seperti apa? Caci maki, hinaan, bahkan disebut jokodok segala macam. Siapa yang keluar membela Pak Jokowi? Adalah PDI Perjuangan dan pendukungnya. Jadi kalau soal merasa dihina, dilecehkan, ya harusnya Pak Jokowi sekarang ini lebih marah kepada Pak Prabowo. Tapi kenapa bisa jadi bersama-sama? Jadi opini yang dikembangkan, direcehkan, diremehkan itu tidak itu alasannya. Tetapi memang ada ambisi yang meletup-letup, meledak-ledak bagai magma yang hampir meledak dari sebuah gunung berapi yang membuncah ingin berkuasa, melanjutkan, melanggengkan kekuasaan. Alasan dihina, dilecehkan, diremehkan itu tidak masuk akal. Karena justru Prabowo Subianto lebih menghina, lebih melecehkan, lebih merendahkan Pak Jokowi sejak 2014 lalu. 2019 semua bisa melihat bagaimana peristiwa dilecehkan, diremehkan itu luar biasa. Jadi tidak masuk akal alasan itu. Itu hanya sebuah opini yang dikembangkan untuk membenarkan, menyelimuti, membungkus adanya membangun kerajaan dan dinasti kekuasaan. Sayangnya Pak Jokowi mau diseret-seret oleh anasir-anasir Orde Baru yang justru merusak bangsa ini. Ada yang merasa dihianati. Nih, kalau ngomong persoalan pengkhianatan, siapa sih orang yang paling sering dikhianati di Indonesia? Pak Prabowo loh. Pak Prabowo dulu pernah menjadi calon wakil presidennya Ibu Mega pada pemilu tahun 2004. Pemilu tahun 2004. Ada perjanjian namanya perjanjian batu tulis. Di perjanjian itu ditulis dan ditandatangani bahwa pada pemilu berikutnya, ya kan, PDI Perjuangan akan mendukung pencalonan Pak Prabowo sebagai calon presiden di 2009. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah PDI Perjuangan mencalonkan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi itu siapa coba? Pak Jokowi itu adalah orang yang didukung oleh Pak Prabowo dan Pak Hasim dari wali kota Solo menjadi gubernur DKI Jakarta. Kemudian akhirnya orang yang didukung menjadi calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Pak Ahok.
Pak Ahok itu orang yang direkomendir didukung oleh Pak Prabowo untuk jadi calon wakil gubernur Jakarta. Kemudian apa yang terjadi? Pak Jokowi menjadi mitra kompetitifnya Pak Prabowo. Dan kita tahu Pak Prabowo kalah. Apakah Pak Prabowo kekalahannya kemudian terus ngomong-ngomong tentang pengkhianatan? Enggak. Ya sudah, itu terjadi dan dia berlapang dada. Banyak loh orang yang, Pak Anies juga orang yang didukung oleh Pak Prabowo menjadi calon gubernur DKI, sekarang menjadi lawan kompetisinya. Dulu di kota Bandung, Pak Ridwan Kamil didukung menjadi wali kota Bandung oleh Pak Prabowo sampai jadi. Nah, setelah itu Pak Ridwan Kamil diusung oleh partai lain ketika nyalon gubernur. Apakah Pak Prabowo terus mendramatisasi diri tentang pengkhianatan yang dia lakukan pada dirinya? Enggak, dia terima kok. Nah, tapi kalau Allah sudah berkehendak, alam sudah berkehendak, pada akhirnya hari ini Pak Prabowo bersatu dengan siapa? Dengan Gibran Rakabuming Raka, putranya Pak Joko Widodo. Nah, itu udah kehendak alam. Sekarang tinggal apa? Ya nggak usah ribut-ribut. Mari kita berkompetisi secara sehat. Mari kita berdemokrasi secara baik, tanpa terus-menerus saling hujat-menghujat. Nah, tidak terus saling hujat-menghujat, ya kan? Udah politiknya politik berbuat kebaikan saja, gitu. Prabowo itu berbuat kebaikan. Nah, saya ini kenapa sih kok Kang Deddy kok jadi ngotot berpihak begini? Karena Kang Deddy Gerindra. Bukan hanya itu, bukan hanya persoalan saya masuk Gerindra, tapi saya itu punya pemahaman yang sangat kuat. Apa sih pemahaman yang sangat kuat? Begini ceritanya, bahwa di negeri ini perlu keberlangsungan kepemimpinan. Apa yang diletakkan oleh Pak Jokowi harus diteruskan. Harus diteruskan dengan baik agar pembangunan Indonesia berkesinambungan. Kalau bikin jalan 1 km tujuannya 10 km, sambungin ke 10 km, bukan bikin jalan baru lagi, tuntasin dulu. Setelah itu bikin jalan baru, itu logikanya seperti itu. Apa juga? Indonesia ini sangat kaya raya dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Kaya raya dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Hati-hati. Kalau pemimpinnya itu dicalonkan menjadi calon presiden dengan kuatnya para sponsor yang di dalamnya nanti ingin gali tambang, nebang hutan, ngeruk laut, dan berbagai hal lagi akan dilakukan. Nah, hati-hati. Hati-hatinya apa? Hati-hatinya mereka akan semakin mencengkramkan kuku kekuasaan ekonominya di negeri ini. Dan kita ingin dong punya presiden yang tidak diatur-atur. Punya presiden yang tidak jadi petugas partai. Punya presiden yang menjadi orang dirinya sendiri yang tidak bisa diatur pada siapapun. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Kang Deddy, ya. Mari kita dukung politik yang membawa kebaikan, ya. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Mas Kaisang, kita jalani politik dengan riang gembira, ya. Sesengit apapun pertarungan Pilpres nanti, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan bangsa dan negara kita ini dipimpin oleh figur yang tepat, guys, ya. Nah, sekarang semakin menarik nih, guys, ya. Suara-suara dari pendukung Pak Jokowi terbelah, ya. Ada yang memilih untuk pendukung Pak Prabowo, ya. Karena di situ ada putra presiden, yakni Mas Gibran. Mas Gibran ini membawa pengaruh yang sangat kuat sekali bagi pendukung-pendukung Pak Jokowi untuk yang sebelumnya berada dalam kubu Pak Ganjar, lalu kemudian berpindah untuk pendukung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, ya. Lalu yang berikutnya ada pendukung Pak Jokowi yang masih tetap setia bertahan, tetap mengedepankan akal sehat rasionalitas untuk setia mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, meskipun keluarga dari Pak Jokowi sendiri semuanya all in ke Pak Prabowo, ya. Nah, ini menjadi pekerjaan dan tugas yang berat bagi kita semua sebagai pendukung Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud yang tentunya tidak didukung lagi oleh Pak Jokowi dan juga keluarganya, ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan hati dari masyarakat memenangkan pasangan Ganjar dan Pak Mahfud, ya.
Saya yakin sekali guys ya, Pak Ganjar mempunyai pengalaman yang di DPR RI dan juga di sebagai gubernur. Sudah cukup, modalnya sudah sangat besar sekali agar ketika nanti beliau membuatkan kebijakan atau keputusan itu bisa berdampak kepada masyarakat Indonesia. Lalu kemudian Pak Mahfud MD ini diharapkan untuk dapat menegakkan hukum di negara kita guys ya. Jadi keduanya ini pasangan yang sangat idealis, sempurna, perfect menurut saya guys. Memang tidak ada yang sempurna sebenarnya ya. Tetapi saya jadi teringat kemarin ada politisi yang mengatakan bahwa kita harus aktif dalam pemilu ya, untuk bukan memilih yang terbaik tetapi mencegah orang jahat berkuasa ya. Oleh karena itu jangan golput guys ya, kita pilih yang sesuai dengan hati nurani kita ya. Kalau saya menjatuhkan pilihan saya kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD guys. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.